Bayangkan saat engkau pulang dengan hati penuh rindu setelah 7 tahun mengabdi di pesantren, namun sambutan yang kau terima hanyalah tatapan jijik dan pertanyaan ketus tentang berapa banyak uang yang kau bawa. Di tengah riuh rapat balai desa, Amir mematung saat ayahnya sendiri berdiri di depan orang banyak dan mengumumkan bahwa anak kandungnya adalah sebuah kegagalan yang memalukan. Jangan pulang jika belum jadi apa-apa. Kalimat itu menjadi belati yang mengusir Amir ke dalam dinginnya malam tanpa bekal selain satu tas kain kusam. Mengapa mereka begitu tega menghakimi ketulusan dengan angka rupiah? Inilah sebuah perjalanan emosional tentang seorang santri yang harga dirinya diinjak hingga ke titik nadir, namun justru menemukan kemuliaan di tempat yang paling tidak terpuji. Mari kita saksikan bagaimana keikhlasan bertarung melawan kesombongan duniawi. Kereta ekonomi mata remaja yang ditumpangi Amir mendesis panjang, mengeluarkan uap panas yang bercampur dengan debu stasiun kecil di pinggiran kabupaten. Amir melangkah turun dengan hati yang bergemuruh. Di bahunya, tersampir sebuah tas kain kanvas lusuh berwarna abu-abu tua yang sudah tipis talinya. Isinya tidak banyak, hanya 3 pasang pakaian sederhana, beberapa kitab kuning yang tepian kertasnya sudah mulai rapuh dan menguning, serta selembar ijazah pesantren yang digulung rapi dengan ikat karet. Baginya, gulungan kertas itu adalah simbol perjuangan 7 tahun menahan lapar dan kantuk demi menyerap samudera ilmu. Namun, saat kakinya menyentuh tanah kelahiran, udara sore itu terasa berbeda. Bukan aroma kayu basah dan ketenangan yang ia rindukan, melainkan hawa gerah yang membawa firasat aneh. Sepanjang jalan setapak menuju rumahnya, Amir menyalami beberapa tetangga yang ia temui. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat, selamat datang kembali, ia justru menerima tatapan menyelidik dari ujung kaki hingga ujung kepala. Beberapa pemuda yang dulu sebayanya kini tampak mentereng dengan motor keluaran terbaru dan pakaian bermerek. Mereka hanya mengangguk sekilas tanpa senyum, lalu berbisik-bisik setelah Amir melewati mereka. Amir mencoba menepis prasangka itu. Dalam benaknya, ia hanya ingin mencium tangan ibunya dan mendengarkan petuah bijak dari ayahnya. Ia membayangkan rumahnya akan menjadi pelabuhan paling damai setelah bertahun-tahun merantau mencari berkah Tuhan. Pintu kayu tua rumah Pak Marzuki berderit saat Amir mengetuknya. Ibunya muncul dengan wajah yang mendadak sembab, memeluk Amir singkat sebelum tarikan napas berat terdengar dari ruang tengah. Di sana, Pak Marzuki sedang duduk menghisap kretek dengan asap yang mengepul tebal. Tidak ada kata, "Alhamdulillah," yang keluar. Ayahnya hanya menatap tas kain Amir dengan sorot mata kecewa yang sangat kentara. "Hanya itu yang kau bawa pulang setelah 7 tahun?" tanya Pak Marzuki dengan nada suara serak yang kering. Amir menunduk, mencoba menjelaskan bahwa ia membawa bekal ilmu untuk membangun madrasah kecil bagi anak-anak desa, namun ayahnya justru mendengus sinis. Tak lama kemudian, Hendro, kakak ipar Amir yang dikenal sebagai maklar tanah sukses di desa sebelah, masuk dengan langkah angkuh. Ia mengenakan kemeja flanel mahal dan jam tangan emas yang memantulkan cahaya lampu petromal. Hendro tertawa kecil melihat Amir yang masih mengenakan sarung pudar dan baju koko kusam. "Dunia sudah berubah, Amir. Di sini, orang tidak makan ayat. Orang butuh bukti nyata berupa uang di saku. Kalau hanya tahu cara berdoa, kau hanya akan jadi beban di rumah ini," ucap Hendro tanpa rasa bersalah. Kata-kata itu seolah merobek selaput harapan yang Amir bangun selama perjalanan. Malam itu, Amir menyadari bahwa kepulangannya bukanlah sebuah pesta kemenangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang jauh lebih berat daripada ujian hafalan kitab tersulit sekalipun. Pagi berikutnya, ketenangan Amir saat melantunkan ayat suci setelah subuh terinterupsi oleh bantingan pintu dapur. Pak Marzuki telah menyiapkan sepasang sepatu bot karet yang sudah retak-retak dan sebuah sekop berkarat di teras rumah. Tanpa basa-basi, ayahnya memerintahkan Amir untuk pergi ke proyek pembangunan jembatan beton di ujung desa. "Jangan hanya jadi hiasan di rumah ini. Perutmu butuh diisi, dan aku tidak sudi membiayai pengangguran berkedok santri," tegas ayahnya. Ibunya hanya bisa menangis diam-diam di dapur sembari membungkus nasi dengan garam dan sambal korek sebagai bekal Amir. Tidak ada ruang untuk membantah. Amir harus menelan harga dirinya bulat-bulat dan melangkah menuju lokasi proyek dengan hati yang remuk. Di lokasi proyek, matahari seolah membakar kulit sawo matangnya tanpa ampun. Amir, yang tangannya lebih biasa memegang pena bulu dan kitab tebal,
kini dipaksa memindahkan berkarung-karung pasir dan batu split. Setiap ayunan sekopnya diikuti oleh bisik-bisik jahat dari pekerja lain dan penduduk desa yang melintas. Lihat si santri teladan itu, 7 tahun mondok hanya untuk jadi kuli, ejek salah seorang pemuda desa yang dulu sering membolos sekolah. Amir hanya bisa menunduk, bibirnya tak henti bergerak merapalkan doa-doa pelindung hati agar ia tidak melempar sekop itu ke wajah orang-orang yang menghinanya. Rasa lelah fisiknya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit ketika melihat paman kandungnya sendiri, yang menjadi mandor, justru memberikan beban kerja 2 kali lipat hanya untuk membuktikan bahwa ilmu agama Amir tidak berguna di dunia nyata. Kontroversi mulai muncul saat Amir secara tidak sengaja menemukan kecurangan dalam campuran semen yang dilakukan oleh pengawas proyek atas perintah Hendro, kakak iparnya yang ternyata memasok material. Bahan-bahan yang digunakan sangat jauh dari standar keamanan. Namun, saat Amir mencoba mengingatkan pamannya, ia justru dibentak habis-habisan di depan semua orang. Kau itu hanya kuli rendahan. Jangan bawa-bawa kejujuran santrimu ke sini kalau kau mau tetap makan, teriak sang paman. Amir terdiam, dadanya sesak oleh dilema moral yang hebat. Ia melihat ketidakadilan di depan mata, namun posisinya sebagai orang yang dianggap gagal, membuatnya tidak memiliki suara sama sekali. Penderitaan Amir mencapai puncaknya saat waktu istirahat. Ia duduk sendirian di bawah pohon rindang, membuka bekal nasinya yang sederhana. Hendro datang menghampiri dengan mobil bak terbuka, sengaja memercikkan debu ke arah makanan Amir. Hendro tertawa lebar sambil membagikan rokok mahal kepada pekerja lain, sengaja membiarkan Amir kelaparan tanpa menawarinya sedikit pun. Bagaimana rasanya, Mir? Masih mau sok suci dengan ilmu agamamu itu? Tanya Hendro dengan nada meremehkan. Amir tetap tenang, meski air matanya nyaris jatuh ke atas nasi garamnya. Ia mulai menyadari bahwa di kampung ini, kejujuran adalah barang mewah yang dibenci, dan ketaatan pada Tuhan dianggap sebagai sebuah kelemahan yang pantas diinjak-injak. Suatu sore yang gerah, lonceng balai desa dipukul bertalu-talu. Ada pengumuman penting yang harus dihadiri oleh seluruh warga, terutama para kepala keluarga. Pak Marzuki memaksa Amir ikut hadir, bukan untuk mendengarkan informasi pembangunan, melainkan untuk sebuah rencana jahat yang sudah disusun bersama Hendro dan beberapa oknum perangkat desa. Balai desa penuh sesak dengan aroma keringat dan asap rokok. Di depan panggung, kepala desa duduk dengan wajah angkuh, sementara Hendro berdiri di sampingnya seolah dialah penguasa tempat itu. Amir duduk di barisan belakang, berusaha sekecil mungkin agar tidak menarik perhatian, namun takdir berkata lain. Tiba-tiba, Pak Marzuki berdiri di depan forum yang ramai itu. Suaranya yang serak bergema di seluruh ruangan, namun bukan kata-kata bangga yang keluar. Warga sekalian, saya ingin memberikan kesaksian tentang kegagalan saya mendidik anak, ucap Pak Marzuki dengan lantang. Seluruh ruangan mendadak hening. Amir membeku di tempat duduknya, jantungnya berdetak seolah ingin melompat keluar. Ayahnya melanjutkan bahwa mengirim anak ke pesantren adalah investasi sia-sia jika hasilnya hanya melahirkan pemuda yang tidak mandiri dan menjadi beban sosial. Penghinaan itu dilakukan secara sistematis. Ayahnya membeberkan bahwa Amir tidak membawa sepeser pun uang dan hanya tahu cara meminta makan. Hendro menyambung dengan narasi yang lebih kejam. Ia menghasut warga agar berhati-hati terhadap pemuda yang merasa pintar ilmu agama namun tidak memiliki pekerjaan tetap, karena mereka bisa menyebarkan paham radikal atau kemalasan massal. Kampung kita butuh pekerja, bukan penceramah yang perutnya kosong, teriak Hendro yang disambut tawa riuh dari sebagian besar hadirin. Amir melihat ibunya yang berada di barisan perempuan tertunduk dalam, air matanya membasahi kerudung lusuhnya. Inilah pengadilan moral yang paling mengerikan, dikuliti oleh keluarga sendiri di depan publik yang haus akan drama dan cemoohan. Amir berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Ia ingin membela diri, ia ingin menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan modal dengan bekerja kuli untuk membangun kelas kecil bagi anak-anak yang buta huruf Al-Quran di desa itu. Namun, setiap kali ia membuka mulut, sorakan, dari warga menenggelamkan suaranya. Ia merasa seperti seorang nabi yang ditolak oleh kaumnya sendiri, namun tanpa mukjizat di tangan. Dengan tatapan yang kosong namun penuh luka, Amir melangkah keluar dari balai desa. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, ia mengemasi tas kainnya kembali.
Ia mencium kaki ibunya yang sedang tertidur lelap agar tidak perlu berpamitan dengan suara, lalu ia melangkah pergi meninggalkan rumah yang telah berubah menjadi neraka bagi martabatnya. Perjalanan menuju kota besar ditempuh Amir dengan menumpang truk pengangkut sayur. Ia tidak tahu harus kemana, sampai ia teringat sebuah pesan rahasia di dalam surat rekomendasi Kiai Hamdan yang ia terima saat wisuda pesantren. Surat itu mengarahkannya ke sebuah alamat di pinggiran ibu kota, sebuah kawasan kumuh yang dihuni oleh para pemulung dan buruh cuci. Di sana berdiri sebuah bangunan setengah permanen yang disebut Madrasah Nyari Seroboh. Saat pertama kali tiba, Amir disambut oleh bau sampah yang menyengat dan anak-anak dengan pakaian compang-camping yang sedang berkelahi memperebutkan sisa makanan. Inilah ladang pengabdian yang sebenarnya, jauh dari kesan suci dan tenang seperti pesantrennya dulu. Pak Soleh, pengelola madrasah itu, adalah seorang lelaki tua yang lumpuh namun memiliki sorot mata yang meneduhkan. Ia menerima Amir dengan tangan terbuka, namun dengan peringatan keras, "Di sini tidak ada gaji, Mir. Kau akan sering lapar, dan murid-muridmu mungkin akan memakimu di hari pertama. Tapi disinilah ilmumu akan benar-benar diuji oleh Tuhan." Amir mengangguk mantap. Selama berbulan-bulan, ia hidup di sebuah bilik kecil yang sering bocor saat hujan. Ia mulai mengajar bukan hanya tentang alif, ba, ta, tetapi juga tentang cara mencuci muka, cara berkata jujur, dan cara bermimpi besar meski tinggal di tengah tumpukan sampah. Keajaiban kecil mulai terjadi. Anak-anak yang dulunya liar perlahan mulai berubah menjadi lembut. Amir tidak segan ikut memulung bersama mereka di pagi hari agar bisa membeli lilin untuk belajar di malam hari. Ketulusannya tercium oleh seorang jurnalis dari sebuah yayasan pendidikan internasional yang sedang melakukan riset tentang pendidikan kaum marginal. Jurnalis itu terpesona melihat seorang santri muda yang berilmu tinggi namun rela hidup di kubangan kemiskinan demi menyelamatkan masa depan anak-anak jalanan. Artikel tentang sang penjaga kitab di lembah sampah menjadi viral dan memicu gelombang dukungan dari para donatur besar di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, yayasan internasional tersebut menunjuk Amir sebagai koordinator lapangan dengan fasilitas pendidikan yang lengkap. Namun, Amir tetap memilih tinggal di bilik kecilnya, menggunakan gajinya untuk membangun gedung madrasah yang layak bagi anak-anak pemulung. Di saat namanya mulai dielu-elukan di ibu kota sebagai pahlawan pendidikan, kabar di kampung halamannya justru berbanding terbalik. Proyek jembatan yang dulu dikerjakan secara curang oleh Hendro runtuh saat hujan lebat perdana, menyebabkan kerugian besar dan membuat Hendro harus berurusan dengan hukum. Pak Marzuki pun jatuh sakit akibat serangan jantung setelah rumahnya terancam disita oleh bank karena utang Hendro yang macet. Suatu pagi yang tenang, sebuah mobil putih sederhana memasuki gapura desa tempat Amir berasal. Warga yang melihat mobil itu mengira itu adalah pejabat kabupaten yang akan meninjau jembatan yang runtuh. Namun, betapa terkejutnya mereka saat yang keluar dari mobil adalah seorang pria muda dengan pakaian yang tetap sederhana namun memancarkan wibawa yang sangat besar. Amir kembali. Langkahnya masih tetap tenang, tidak ada sedikit pun kesan pamer di wajahnya. Ia langsung menuju rumah kayu ayahnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Catnya sudah mengelupas total dan atapnya banyak yang bolong. Di dalam rumah, Pak Marzuki terbaring lemah di atas dipan bambu. Saat melihat Amir, ayahnya itu menangis tersedu-sedu, lidahnya seolah keluh untuk meminta maaf. Hendro, yang kini menjadi buronan karena kasus penggelapan dana material, tidak tampak batang hidungnya. Ibunya langsung memeluk Amir dengan erat, kali ini tanpa rasa takut. Amir hanya tersenyum tipis dan mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat, seolah-olah pengusiran dan penghinaan di balai desa itu tidak pernah terjadi. Ia mengeluarkan sebuah dokumen pelunasan utang bank dan memberikan sejumlah uang untuk renovasi rumah serta biaya pengobatan ayahnya. Kontroversi terakhir terjadi saat warga desa yang dulu menghina Amir berkumpul di depan rumah, berharap mendapatkan bantuan atau sekadar ingin meminta maaf agar tidak kualat. Beberapa perangkat desa yang dulu ikut menertawakan Amir kini datang membawa bingkisan makanan dengan wajah penuh sanjungan. Amir keluar menemui mereka, namun ia tidak memberikan pidato kemenangan yang berapi-api. Ia hanya berkata singkat, "Ilmu yang saya pelajari mengajarkan bahwa dendam adalah beban yang lebih berat daripada karung pasir yang saya angkut dulu. Saya sudah memaafkan kalian semua sejak malam saya pergi."
Amir kemudian mendirikan sebuah pusat pendidikan terpadu di desa tersebut, namun ia memberikan syarat ketat, anak-anak dari warga yang dulu paling keras menghinanya harus menjadi prioritas utama untuk mendapatkan beasiswa. Inilah cara Amir membalas dendam, dengan memberikan cahaya kepada mereka yang dulu mencoba memadamkan cahayanya. Pak Marzuki akhirnya sadar bahwa kegagalan yang ia teriakkan dulu sebenarnya adalah kegagalannya sendiri dalam memandang nilai kemanusiaan. Amir telah kembali, bukan sebagai pembawa uang yang sombong, melainkan sebagai manusia yang telah memenangkan peperangan melawan egonya sendiri dan membuktikan bahwa keberkahan ilmu akan selalu menemukan jalan pulang untuk memuliakan pemiliknya. Kisah Amir berakhir dengan sebuah kemenangan yang sunyi namun begitu mendalam. Ia tidak kembali untuk membalas dendam dengan caci maki, melainkan dengan uluran tangan yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Kini, Amir berdiri tegak bukan karena tumpukan harta, melainkan karena martabat dan akhlaknya yang telah teruji oleh kerasnya badai penghinaan. Ia telah membuktikan bahwa kesabaran yang digenggam dengan erat akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang dan mengangkat derajat manusia di hadapan Sang Pencipta. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah bahwa nilai seorang manusia sama sekali tidak ditentukan oleh penilaian materi dari sesama manusia, melainkan oleh keteguhan iman dan kemuliaan akhlak dalam menghadapi ujian. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang cara menghormati ilmu dan orang-orang yang mencarinya. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga akhir.